menangani ya, khususnya untuk contohnya adalah di Panasonic ya. Ini adalah skema seleksi di mana kita ada yang pertama adalah seleksi administrasi ya, dari CV dan resume, ada tes fisik ya, psikotes, dan mereka adalah biasanya interview ya. Nah ini kadang-kadang kita pernah menganalisa bahwa lulusan SMK itu sering gagal itu ada di dua tahap ya. Yang pertama adalah di psikotes, sama yang kedua adalah di interview. Ini yang paling sering lulusan SMK itu gagal ya. Kalau untuk CV sih saya rasa hampir semuanya sama lah ya, tinggal gimana caranya bikin belajar pembuatan CV ya, cara nulis CV seperti apa ya, tinggal dicari. Terus kesehatan saya rasa SMK juga unggul ya, karena kalau dari sisi kesehatan fisik biasanya teman-teman dari SMK itu lebih bagus fisiknya ya. Biasanya ada tes fisik itu tinggi badan, berat badan, buta warna, lari, usaha, ya, permukaan, dan lain-lain ya. Nah, psikotes ini yang sering gagal ya. Setelah saya coba tanya ke anak-anak ya, yang gagal itu karena sebabnya tidak pernah latihan ya, belum pernah mengikuti tes ya. Nah, kalian itu harus nanti setelah lulus atau sebelum ikut seleksi minimal harus tahu ya, seleksinya itu seperti apa sih tahapannya ya, kurang lebih gambarnya seperti apa ya, dicari di minimal latihan ya, karena kalau tes psikotes itu dia kalau tidak latihan atau belum pernah sama sekali tahu bentuknya seperti apa ya, itu biasanya akan lebih butuh banyak waktu untuk mengerjakan dibandingkan orang yang sudah tahu bentuknya seperti apa, sudah pernah latihan bentuknya sama, itu bisa lebih cepat kerjanya. Psikotes yang paling sering keluar itu sebenarnya kayak sinonim, ya, pembenaran kata, deret angka ini pasti 100% keluar, ya, terus ada pola angka, ya, perbedaan gambar, jaring-jaring, ya, itu yang paling sering keluar. Ya, kita biasanya di sini mengukur ada 4. Yang pertama adalah tes verbal, tes angka, tes logika, dan tes spasial atau gambar. Nah, ini yang paling sering keluar di psikotes. Nah, kalian harus tahu minimal pernah latihan. Cari aja di browser ya, cari aja di internet ya, contoh-contoh latihan. Supaya nanti saat psikotes beneran itu sudah ada gambaran. Jadi pas ngerjainnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya. Karena biasanya kalau tes seperti itu biasanya dikasih waktunya sangat singkat. Soalnya 100 dikerjakan dalam waktu 60 menit. Berarti satu soal itu bisa sekitar 40 detik saja satu soal. Nah, kalau misalnya belum pernah tahu bentuk soal kayak gimana, kan harus pikir dulu nih maksudnya apa. Tapi kalau sudah pernah tahu ya, selanjutnya ini adalah terkait dengan sebenarnya sudah disinggung tadi ya pas awal, dimana setelah lulus SMK kan nanti ada 3 pilihan ya, yaitu ada bekerja, melanjutkan ataupun berusaha ya. Nah, di sini ada sedikit kisah ya dari pendiri perusahaan, bahwa pendiri perusahaan juga melakukan 3 hal ini gitu ya, baik itu bekerja, bisnis ataupun berkuliah, sehingga bisa menjadikan sekarang perusahaan besar ya, bahkan berskala internasional gitu. Nah, kalau kita lihat ya dari sejarahnya Pak Gobel ya. Jadi Pak Gobel itu pertama kali mendirikan perusahaan waktu itu namanya adalah PT Transistor Radio Manufacturing ya, di Jawa. Pertama bikin radio produksi pertamanya tahun 1954. Terus sekitar tahun 1958 beliau mendapatkan kesempatan untuk dapat beasiswa oleh pemerintah ya, dapat dari Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Soekarno ya, dipanggil untuk belajar di Jepang ya. Selama belajar di Jepang dititipkan misi oleh Presiden pertama kita, yaitu untuk mencoba untuk memperluas ya bisnisnya ya, dengan cara melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari Jepang ya. Jadi Pak Gobel ya selama
mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Jepang, ini Polo Plan namanya. Ya, beliau juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kerjasama dengan Foxcare Matsushita, di mana waktu itu adalah pemilik dari PT Manufacturing Matsushita Electric Industry ya di Jepang. Setelah melakukan kerjasama tahun 1962 diberikan kesempatan untuk membuat produk yang kedua, yaitu TV hitam putih pertama di Indonesia. Ya, di mana TV hitam putih pertama ini, produk pertamanya diberikan secara seremonial kepada Ibu Negara Fatmawati, Fatmawati waktu itu. Ya, dan di tahun 1970 akhirnya didirikanlah PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang dulu namanya adalah PT Nasional Group, yang sekarang di tempat saya bekerja di PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Nah, itu adalah sedikit sejarah berdirinya Panasonic Manufacturing Indonesia. Kenapa didirikan tahun 1970? Ini adalah perusahaan joint venture ya, punya Pak Bodo dengan Foxcare Matsushita. Karena waktu itu kerjasamanya sudah dari tahun 1960, tapi belum ada undang-undang yang mengatur terkait dengan joint venture ataupun investasi dari asing. Ya, setelah ada undang-undang itu, barulah tahun 1970 didirikan PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Gitu ya. Jadi itu adalah sejarah ya, di mana pendirian Panasonic Manufacturing Indonesia. Ya, dan kembali lagi ini menjadi salah satu syarat kalau produk ya, barang biar bisa masuk ke Eropa itu harus perusahaan yang tidak ada dampak atau isu lingkungan. Artinya tidak ada isu pencemaran limbah cair, pencemaran udara, ya, pencemaran tanah dan lain-lain. Harus terhindar dari itu untuk bisa masuk ke Eropa ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau di Panasonic sendiri, lingkungan itu menjadi salah satu concern. Banyak perbaikan-perbaikan yang berhubungan dengan lingkungan. Contohnya kendaraan di dalam perusahaan yang dulunya pakai solar, ya, forklift, itu semuanya sekarang sudah diubah menjadi listrik kendaraannya. Ya, forkliftnya pakai listrik, pakai baterai. Terus juga terkait dengan AC, ya, dulu Freon, sekarang kita sudah pakai Freon yang 32, ya, R32. Di mana Freon itu dia dampak lingkungannya lebih kecil dibandingkan Freon yang lama. Ya, meskipun kalau misal ada kebocoran Freon itu masih menimbulkan dampak lingkungan, tetapi tidak berdampak Freon yang lama gitu. Ya, terus juga banyak kegiatan yang lain sekarang kita sedang bikin namanya hutan industri. Jadi di Panasonic itu sekarang kita lagi membuka lahan. Nah, di lahan itu kita sedang melakukan penanaman 1000 pohon. Ya, untuk apa pohon itu kita tanam? Karena untuk zero carbon. Ya, karena kalau perusahaan itu kan kita melakukan proses produksi dan menghasilkan karbon, ya, yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita akan melakukan zero carbon dengan cara menanam pohon supaya bisa menyerap karbon yang dikeluarkan oleh Panasonic. Ya, jadi bisa diserap oleh pohon-pohon yang akan ditanam. Makanya kita sekarang sedang membuat hutan industri. Sekarang pohonnya beberapa sudah banyak ditanam, cuma masih pendek-pendek karena ditanam masih kecil ya, kurang cuma 1 meter lah. Mungkin 5 tahun 10 tahun yang akan datang pohonnya udah besar, sudah menjadi hutan. Dan di situ sudah sekarang kita lagi bikin kayak jogging track, fasilitas olahraga dan lain-lainnya. Ya, jadi itu adalah isu-isu global yang sekarang ada dan Panasonic itu sekarang concern di isu global. Termasuk contohnya adalah penggunaan listrik. Penggunaan listrik itu kita sekarang berpindah dari yang dulunya listrik biasa, dari pemerintah itu kan ada PLN. PLN itu menyediakan listrik ada 2 versi. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang menggunakan batu bara, dan listrik yang ramah lingkungan. Nah, kita sekarang sedang mulai beralih dari yang sebelumnya menggunakan PLTU ke listrik yang menggunakan yang ramah lingkungan, meskipun biayanya lebih besar, biayanya lebih mahal. Ya, meskipun kita nggak tahu ya, artinya kita sudah bayar pakai yang namanya bahkan bukan hanya pekerjaan gitu, tetapi di luar pekerjaan juga kita akan ya tidak lepas dari yang namanya bahaya dimanapun kita berada.
berada kapanpun itu bisa ada resiko bahaya. Ya. Bahkan ketika ada di ruangan ini pun juga sama. Bahkan ketika kita tidur pun masih ada resiko bahaya. Gitu ya. Nah kalau di perusahaan yang namanya safety itu benar-benar diperhatikan. Selain dengan kualitas, safety itu dengan benar-benar diperhatikan. Ya. Kalau di perusahaan sekali terjadi kecelakaan kerja, hari itu full pabrik harus ditutup. Ya, tergantung dari kecelakaannya juga sebenarnya. Tapi kalau kecelakaannya cuma kayak contohnya kegores gitu ya, mungkin itu hanya dilakukan analisa di tempat kerja itu. Tapi kalau sampai kayak contohnya yang berakibat sampai fatal ya, sampai contohnya diamputasi atau jarinya sampai putus gitu ya, dan macam-macam ya. Kalau yang berdampaknya besar ya, yang fatal, kecelakaan kerja fatal, pabrik itu akan ditutup selama 1 hari. Ya. Semua tempat pekerjaan itu harus dilakukan analisa. Jangan sampai kecelakaan yang sama atau lebih itu bisa terjadi lagi di tempat kerja yang lain yang serupa. Dan terkait dengan aspek-aspek keselamatan yang lain juga harus dianalisa. Karena kalau sehari ditutup, ya contoh produksi 1 hari itu satu pabrik bisa sampai 2.000 produksi, 1.000 produksi contoh. Ya, 1.000 produksi satu pabrik, ada 7 pabrik, ya 1.000 dikali 7.000 unit, ya itu tidak diproduksi di dalam 1 hari. 7.000 unit dikali satu unitnya, soalnya harganya 2 juta. 7.000 dikali 2 juta, hampir sampai 14 M. Itu kerugian kalau pabrik ditutup cuma 1 hari. Belum harus melakukan investigasi, belum harus melakukan pengobatan dan lain-lain. Masih banyak hal-hal lain yang harus dilakukan. Kerugian lain akan didapatkan kalau terjadi kecelakaan kerja, apalagi kecelakaan kerja yang fatal. Makanya benar-benar di Panasonic sendiri itu terkait dengan safety benar-benar diterapkan. Makanya kita berikan sampai gambaran-gambaran yang mengerikan gitu ya. Ini sangat mengerikan. Ini contoh yang fatal ya. Contoh yang fatal. Ini saya ambil bukan di Panasonic ya, saya ambil di internet sih ya sebenarnya. Tapi ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa bahaya. Apalagi di pabrik itu sangat bahaya, bisa bahkan sampai menimbulkan bisa kematian. Gitu ya. Nah gambar-gambar ini itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meningkatkan kesadaran bahwa safety itu sangat penting. Awareness-nya apa sih itu kualitas itu? Jadi kalau untuk di Panasonic Manufacturing Indonesia, kualitas itu memang menjadi salah satu kunci utama dalam melakukan bisnis. Karena kalau Panasonic itu kan terkenalnya dengan kualitas produknya. Jadi kalau di Panasonic itu kita ada namanya bulan kualitas. Kalau tadi itu kan di tampilan depan saya itu bulan kualitas itu selama 2 bulan. Ada bulan Oktober dan sampai bulan Desember, akhir Oktober sampai dengan Desember. Jadi sekarang itu adalah bulan kualitas, kampanye kualitas, di mana kita menyadarkan kembali kepada seluruh karyawan bahwa kualitas itu sangat penting gitu. Nah ini juga nanti diterapkan di sekolah, karena nanti sebagai mitra Panasonic, Panasonic sekarang memandang ketika kita berbisnis itu kualitas adalah nomor 1. Begitu pula dengan sekolah. Sekolah juga sama. Nanti kita akan bersama-sama membangun kualitas di dalam sekolah. Jadi kalau untuk kesimpulan terkait dengan kualitas di Panasonic, yang pertama itu adalah yang harus kita perlu ingat bahwa proses downstream selanjutnya adalah konsumen. Artinya kita membuat produk. Kalau di Panasonic kan produknya barang ya. Nah barang ini nanti adalah ujungnya itu adalah di konsumen. Kita intinya adalah ingin memuaskan pelanggan ataupun konsumen kita dengan kualitas yang terbaik. Gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus mematuhi prosedur dan aturan tempat kerja yang telah ditetapkan. Karena kalau di perusahaan besar, semua itu sudah tersistem. Bekerja itu sudah ada urutan kerjanya.
Ya, apalagi kalau diproduksi. Step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, sampai dengan step terakhir. Itu sudah ada work instruction-nya, jadi sudah ada urutan-urutan yang harus dikerjakan, dan itu tidak boleh diacak. Ya, tidak boleh di seenaknya sendiri kita mau ngerjain dari mana, enggak, tapi harus runtun dari step 1 sampai dengan step terakhir. Harus mematuhi prosedurnya. Karena kalau semisal stepnya sudah ada, tetapi ada yang tidak kita kerjakan, itu akan berdampak langsung terhadap kualitas. Artinya nanti akan ada barang yang bisa jadi cacat kalau semisal ada step yang tidak dikerjakan. Ya. Apalagi kalau semisal stepnya diputar balik, yang harus dilakukan di awal, tetapi malah dilakukan di akhir sebenarnya. Nah, itu juga akan berdampak terhadap kualitas. Ya. Yang ketiga adalah ikuti petunjuk pekerja pada saat melaksanakan operasi dengan hati-hati. Ya, artinya kita harus benar-benar menuntun, ya, petunjuk kerjanya sudah jelas, dan itu petunjuk kerja sudah dikaji, ya, sudah diteliti, ini petunjuk kerja yang terbaik. Nah, itu harus diikuti, gitu ya. Hilangkan stres, pemborosan operasional dan ketidakaturan. Jadi kalau kita bekerja, ya, kalau di Panasonic itu kan kita perusahaan Jepang, kita menganut sistem manajemen Jepang yang di dalamnya adalah salah satunya improvement berkelanjutan, ya, perbaikan yang berkelanjutan, continuous improvement. Ketika kita melakukan pekerjaan, ya, bukan hanya bekerja seperti biasa, tapi kita juga melakukan improvement yang bisa dilakukan.